diajarkan. Anak-anak kita ajarkan hanya dalam waktu yang singkat saja ya. Saya yakin mereka pasti bisa. Iya, menjak metode-metodenya lah gitu ya. Benar. Kan banyak tuh jalan-jalan ini ya, singkat menuju tujuan gitu kan. Fast apa sih? Kenapa? Fast apa sih namanya, lupa gue. Ya, yang biasa diajarkan di bimbel kan. Iya gitu ya. Kan sangat mudah gitu untuk mengajarkan kalisto. Tetapi kalau kita ingin mengajarkan karakter, itu lain cerita. Itu perlu pembiasaan yang prosesnya itu panjang gitu. Nggak bisa sehari 2 hari. Nggak bisa sehari 2 hari. Tetapi kan karena kita ini ya terutama di masyarakat gitu ya, kita tuh pengen hal-hal yang instan saja. Karena selama ini kita disuguhkan oleh sesuatu yang instan. Akhirnya kita tidak mau menjalani proses. Misalnya ada seseorang gitu ya, dia sebut saja si A gitu. Dia memiliki prestasi tingkat dunia. Karena saking jarangnya ya, bangsa ini bisa meraih prestasi tingkat dunia itu kesannya aneh gitu. Rame gitu, viral. Ini 1 in the million gitu. Ya karena apa kita menjadi aneh? Karena kita hanya melihat hasil akhir. Kita tidak melihat prosesnya sampai dia menuju prestasi itu gitu. Di sini kita akhirnya sulit untuk berubah gitu bangsa ini ke arah yang lebih baik. Karena kita tidak pernah mau menghargai proses. Saya lucu gitu ya, banyak orang yang memuji-muji lah orang Jepang itu disiplin, orang Jepang itu hebat, jujur, nggak mau mengambil bukan haknya dia gitu. Tetapi kita tidak mencoba mempelajari mengapa hal itu bisa terjadi. Kita malah terkagum saja. Benar. Dengan kita aja. Kita kayak kesannya tuh berada di dunia mimpi gitu. Kayak penonton doang. Benar. Nah ini sebenarnya kalau saya lihat dunia pendidikan lah seharusnya menjadi start awal gitu untuk mengubah bangsa ini ke arah yang lebih baik. Karena apa? Karena kalau di dunia pendidikan kita bisa menjangkau segala lapisan masyarakat. Betul. Dari hulu sampai hilir gitu. Anak mana sih yang nggak mau sekolah? Iya, benar. Sampai anak kecil TK juga ada yang sekolah. Gitu. Dari situ harusnya. Benar. Tapi kalau kurikulum kita hanya fokusnya ngutak-ngatik kurikulum akademis doang gitu ya, nggak akan ada manfaatnya. Seharusnya yang kita bentuk tuh karakter bangsa ini gitu. Kenapa nggak karakter itu dijadikan syarat masuk SD? Nah, seharusnya begitu. Bisa ngantri, bisa Iya. bersih-bersih gitu kan. Makanya kalau kita ingin syarat masuk SD itu memiliki anak-anak sudah memiliki karakter yang baik. Nah, TK-nya. Nah, di TK-nya juga diajarin itu aja udah gitu. Jangan berhitung dulu lah gitu lah. Itu boleh sedikit-sedikit, tapi yang terutama karakternya gitu. Kalau saya sih hitung-hitungan urusan yang kesekian lah itu paling mudah, Gung. Ya buat apa juga ada kalkulator kan. Iya. Sekarang mas soal sudah bisa dipoto doang, tidak ada jawaban. Apalagi ada chat GPT kan. Tapi karakter itu nggak bisa dibentuk oleh chat GPT. Benar. Jadi chat GPT itu kalau kita tidak ini ya, kita tidak smart gitu ya dalam menggunakannya, akhirnya kita terlena. Budaya instan semakin menjadi-jadi gitu. Apakah chat GPT dihadirkan untuk supaya warga Indonesia terlena? Bisa jadi. Makin gampang. Konspirasi global. Kita nakar gitu ya. Karena apa? Karena sesuatu yang memudahkan manusia gitu ya. Kita harus berhati-hati loh. Karena nggak ada proses ikhtiarnya. Kita menyerahkan nasib kita hanya kepada AI gitu, seperangkat teknologi. Padahal kalau kita tidak menyikapinya ya dengan benar, akhirnya terus budaya instan ini berada di dalam kehidupan kita. Kita nggak mau susah gitu. Susah sedikit kita teriak. Sampai nyari uang juga nggak mau susah. Benar. Ya coba aja ya, saya bukan menghina ini ya profesi misalnya pengemis di jalanan gitu. Kan kita sudah dengar gitu ya di berita gitu, bahwa banyak pengemis yang memiliki penghasilan yang luar biasa. Oh iya tuh, kalah kita. Benar. Ada yang sampai yang saya dengar ya 15 juta sebulan.
Tetapi kenapa gitu hal ini sampai terus terjadi? Kita nggak ada budaya malu gitu, minta-minta. Padahal badan masih sehat misalnya. Iya, betul. Kita berpura-pura gitu, kelihatan susah agar menarik simpati orang lain, bisa mengasihi diri kita gitu. Nah ini yang kita nggak pernah pikirkan. Kenapa budaya meminta-minta ini itu seperti menjadi culture gitu. Dan orang ngasih lagi. Bukan saya menyalahkan orang yang ngasih pada pengemis ya. Tapi Seharusnya begitu juga. benar. Lebih baik kalau menurut saya kita ngasih kepada orang-orang yang benar kita kenal dan membutuhkan. Ya, yang tepat lah gitu. Iya, jadi kita nggak salah sasaran. Nah, tetapi kalau kita tidak mau ya melakukan suatu perubahan radikal ya di dalam dunia pendidikan agar kita bisa memiliki masyarakat yang nilai disiplinnya itu sangat tinggi, seperti di Jepang, maka akan sulit loh. Hal ini bisa kejadian di negara kita. Oleh karena itu, Bung, kita tidak usah heran gitu dengan betapa hebatnya bangsa Jepang. Tetapi yang perlu kita heran, kenapa sampai saat ini kita tidak pernah berupaya dengan maksimal meniru cara-cara mereka menciptakan budaya disiplin itu. Jos, Mas. Terima kasih sama-sama. Sangat memukul sekali ya. Tolong pemerintah direspon. Baik, siapapun kalau mau bertanya silakan langsung komentar saja. Kita bisa interaksi di link deskripsi yang sudah disediakan. Ada link WA, ada juga Telegram, ada juga untuk melihat artikel dan juga untuk bertanya berupa Gmail. Silakan langsung dimanfaatkan saja atau mau langsung di kolom komentar tanyakan langsung tentang hal ini atau misalnya hal-hal yang sebelumnya. Baik, sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.